Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Tekstur Taxation Literature, saluran informasi perpajakan yang menyediakan info perpajakan yang mantul alias mantap betul buat para sobat dan besti semua. Saya berharap agar para sobat dan besti semua selalu dalam keadaan baik, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki penghujung tahun 2025. Saya berharap agar hal-hal yang belum sobat dan besti capai atau penuhi bisa segera terpenuhi sebelum pergantian tahun. Dan yang penting semangat kita dalam mengejar harapan jangan cepat putus, namun kita harus semangat dan tetap ngegas. Baik, langsung saja saya akan membahas pada topik video kali ini, yaitu bagaimana pelaporan utang dalam SPT orang pribadi di dalam Cortex. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai cara pelaporan harta di dalam SPT orang pribadi, dan kali ini saya akan melengkapi dengan cara pelaporan utangnya dalam SPT orang pribadi. Untuk kolom 1, kode diisi dengan kode utang. Sesuaikan kode utang berdasarkan sesuaikan kode utang dengan jenis utang yang sobat dan besti miliki. Apakah itu utang kartu kredit, utang afiliasi, atau utang bank, atau mungkin utang lainnya. Lalu untuk kolom 2, deskripsi, kita isi deskripsi utang sesuai dengan kode utang pada kolom 1. Untuk kolom 3, kreditur, diisi identitas dari pemberi pinjaman. Untuk NIK NPWP diisi dengan NIK NPWP atau nomor identitas lain dari pemberi pinjaman. Untuk nama diisi dengan nama dari pemberi pinjaman. Kolom 4, negara kreditur, diisi dengan lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada. Lalu kolom 5, tahun peminjaman, diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman. Untuk kolom 6, saldo, diisi dengan sisa utang pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi, termasuk utang bunga. Jika saldo utang menggunakan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, maka saldo tersebut ditentukan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk kolom 7, keterangan, diisi apabila jenis utang terkait dengan PPS. Untuk lebih memudahkannya, saya sudah rangkum dalam untuk tabel berikut ini, yaitu nanti tampilan utangnya dalam SPT orang pribadi akan seperti tabel tersebut. Nah, apabila para sobat besti masih menemui kesulitan dalam mengisi SPT orang pribadi, karena mungkin bagi para sobat besti masih baru, karena sistem Cortex ini pengisian SPT-nya baru pertama kali berlaku di tahun 2026 nanti, mungkin khawatir bagaimana saya bisa berkonsultasi. Jadi tenang saja, nanti biasanya pada awal tahun DJP membuka helpdesk, yaitu di kantor KPP. Jadi helpdesk tersebut fungsinya untuk membantu para wajib pajak yang ingin berkonsultasi mengenai sistem Cortex dan cara pengisian SPT orang pribadi di dalam Cortex. Jadi saya sarankan para sobat dan besti jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung saja datang ke KPP tempat sobat dan besti terdaftar, dan ingat biaya konsultasi tersebut tidak ada alias gratis. Dan alternatif kedua juga, para sobat dan besti juga bisa mengunjungi website kami nanti di www.confiar.com. Di situ untuk mengatur jadwal konsultasi dengan kami, atau juga silakan tuliskan saran, komentar, atau pertanyaan mungkin seputar Cortex di saluran YouTube kami. Nanti kami akan mencoba meresponnya dengan segera. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai pengisian utang dalam SPT orang pribadi dalam sistem Cortex. Semoga bermanfaat bagi para sobat dan besti semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!